Oke, oke, jadi yang kita bahas sekarang adalah text mining atau penggalian teks. Ini juga salah satu bagian dari data mining, hanya uh, datanya yang berbeda dari yang data mining biasa ya. Jadi text mining juga sama, tujuannya adalah mencari pola-pola di dalam data teks ya. Dan ini selain data mining, dia juga areanya di natural language processing atau NLP ya. Natural language processing itu segala proses komputasi yang bagian dari AI yang terkait dengan teks, yang komputasinya mengenai teks itu NLP. Jadi salah satunya di NLP itu ada text mining. Selain text mining ada informasi retrieval atau temu kembali informasi, kemudian ada juga tentang topik modeling, pemodelan topik, dan ada tentang text summarization, ringkasan teks atau dokumen, dan beberapa hal lain yang masuk ke NLP. Nah, mungkin pernah saya sebutkan juga tentang NLP ini, jangan keliru dengan NLP, ada dua NLP, Natural Language Processing dan Neuro Linguistic Programming. Walaupun ada programming, tapi itu ada kata programming, tapi itu bukan komputer ya, itu area selain komputer. Justru yang komputer itu yang natural language processing. Nah, itu kadang-kadang ada yang keliru bahwa NLP itu singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Lalu bagian ilmu yang lain yang bukan komputer. Yang komputer itu yang natural language processing. Sama-sama NLP. Oke. Jadi text mining itu sama dengan data mining, hanya datanya berupa teks. Jadi, penemuan sesuatu yang baru oleh komputer, maksudnya tentu komputer ya, yang merupakan biasanya informasi yang sebelumnya nggak diketahui, dengan cara secara otomatis mengekstrak informasi dari data yang sangat besar. Dan ini yang penting, ini yang adalah berasal dari structure textual resources. Datanya tipenya adalah data tidak terstruktur yang berupa teks, itu text mining. Okay. Nah, ini dilihat beberapa perbedaan secara garis besar dengan data mining, dengan web mining, dan information retrieval. Ya. Seperti tadi, kalau dibandingkan dengan data mining yang biasa, maka perbedaannya adalah datanya sebenarnya. Prosesnya sama, metodenya sama, dan sebagainya ya. Perbedaannya datanya. Kalau data mining yang biasa, yang terstruktur, itu datanya adalah tabel biasanya. Tabel dari database biasa. Ya. Kalau text mining, maka datanya adalah data teks. Tidak terstruktur yang berupa teks. Data tidak terstruktur itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar. Kalau gambar nanti masuknya ke image processing atau computer vision yang dalam bentuk video ya. Kalau teks itu masuk ke sini. Yang kedua adalah web mining. Ya, perbedaannya sekali lagi sebentar. Oke, perbedaannya sekali lagi adalah di datanya. Prosesnya sama, metodenya sama, evaluasinya sama gitu ya. Di datanya, kalau text mining adalah data tidak terstruktur berupa teks. Kalau web, ya webnya itu. Jadi sebenarnya kalau web itu semi terstruktur dia. Ya. Kemudian dengan IR, Information Retrieval. Dua-duanya sama-sama teks. Kalau text mining itu pakai teks, information retrieval itu juga teks. Kita masuk lagi. Ya, sama-sama menggunakan teks. Hanya saja kalau yang text mining itu akan menemukan sesuatu yang baru. Kalau IR itu tidak.
IR itu dia proses searching seperti mesin mencari. Jadi dia menemukan sesuatu yang memang sudah ada di situ. Ya, dokumennya, teksnya, dan sebagainya ada di situ. Kalau text mining, karena ini bagian dari data mining, dia akan menemukan apa pengetahuan yang baru, ada polanya di situ. Nah, itu yang dicari. Nah, ini adalah bidang-bidang yang mempengaruhi text mining, yang jelas karena dia bagian dari data mining, kemudian information retrieval, web mining, statistik, dan NLP. Nah, biasanya di text mining yang paling umum itu adalah melakukan text categorization, pengelompokan teks. Pengelompokan teks itu adalah masuk ke dalam proses klasifikasi ya di sini tadi. Jadi dia adalah supervised learning karena klasifikasi. Mengklasifikasikan segala sesuatu yang ada teksnya di situ biasanya. Klasifikasi dokumen. Ya, klasifikasi dokumen itu seperti misalnya dokumen X ini klasifikasinya adalah dokumen hukum atau dokumen keuangan dan sebagainya, diklasifikasi seperti itu. Nah, cuman karena ini klasifikasi, dalam proses klasifikasinya memang supervised, jadi sudah jelas akan masuk kelompok misalnya hukum dengan keuangan, ya itu saja. Kalau menggunakan clustering, nah itu baru bisa melebar kemana-mana. Tapi kalau klasifikasi sudah supervised, tertentu saja dari awal. Kemudian web page classification itu juga mengelompokkan web ya, yang mungkin teks, klasifikasi berita, ya itu juga masuk ke dalam kategorian teks. Prosesnya boleh dikatakan sama dengan data mining, hanya pada pre-processing-nya saja yang mungkin agak berbeda. Dia akan secara detail saya jelaskan di pre-processing-nya. Ini datanya berupa teks, kemudian ada pre-processing dari stemming, word stopping, dan sebagainya. Nanti di sini. Kemudian transformation, yaitu pembentukan fitur-fitur, feature selection, kemudian proses miningnya di sini. Proses miningnya tentu menggunakan metode atau algoritma yang sama juga dengan data mining ya. Kalau klasifikasi ya tentu saja ada bisa apa namanya SIM45, ID3, naive Bayes, vector machine dan sebagainya. Ini bisa digunakan di sini. Nah, kemudian evaluasi. Evaluasi itu juga sama, yaitu melihat tingkat akurasinya, kemudian apa namanya recall-nya, presisinya, dan F1 score biasanya. Ada lagi yang menggunakan kapas statistik dan evaluasi. Tapi boleh dikatakan yang tools untuk evaluasinya adalah sama dengan data mining. Yang paling pokok adalah akurasinya biasanya. Oke. Nah ini pre-processingnya di apa namanya di text mining. Pre-processing ini adalah tahap awal sebelum masuk ke dalam proses miningnya. Ya. Mulai dari ini apa biasanya pertama yang apa output removal dulu ya. Tapi nggak harus terurut seperti ini. Yang jelas step yang nanti terakhir biasanya vector space modelnya memang. Tapi antara stop removal dengan stemming itu bisa bolak-balik yang mana dulu. Ya, stop removal itu adalah saya taruh sini nggak? Oh, enggak. Stop removal itu menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak akan berperan penting dalam proses klasifikasi. Ya, hanya istilahnya hanya mengganggu saja. Kata-kata itu seperti ini biasanya adalah kata-kata kalau di bahasa Indonesia ya kata-kata seperti adalah, ya kan, ialah, yaitu, kemudian apa sorry kata-kata ganti orang seperti dia, mereka,
kita, itu juga dihilangkan. Itu yang masuk ke dalam stop word, kata-kata yang dianggap nanti tidak terlalu berguna pada saat proses mining. Kemudian ada proses stemming. Nah, stemming ini kadang-kadang juga dianggap sebagai feature selection, pemilihan feature. Apa stemming itu? Stemming itu hampir sama kalau di bahasa Indonesia itu adalah mengambil akar katanya. Ya, jadi kata dasarnya mungkin. Melakukan jadi laku, gitu kan ya. Kemudian kalau ada dipukul jadi pukul, persahabatan menjadi sahabat gitu. Nah, itu proses seperti itu. Jadi kata-katanya menjadi kata-kata yang akar kata semua atau kata dasar semua. Tidak ada kata-kata yang berimbuhan atau kata-kata yang merupakan kata transformasi, di situ sudah akan dihilangkan timing. Kemudian ada tokenization, membuat token-token bisa per kalimat, per paragraf, atau per kata. Yang umum sih per kata ya, token per kata-kata. Timing akan dibuat token per kata. Nah, token hasil token itu nanti akan masuk ke yang namanya back of words, BOW. Biasanya kalau ada singkatan BOW di text mining itu adalah back of words. Back of words itu adalah kantung kata-kata atau ya namanya juga back ya, tas yang berisi kata-kata, yang isinya kata-kata yang sudah di stemming dan disaring stop word-nya. Cuman kadang-kadang memang ada juga yang nggak menggunakan stop word, apa adanya aja. Cuman kalau saran saya pakai stop word ya. Nah, itu akan dimasukkan di situ, nanti akan dihitung TF-ITF-nya untuk menentukan vector space modelnya. Oke, ya. Nah, ini apa di dalam prosesnya tadi ada pengeneratan atau membentuk atribut representation. Ya. Pendekatannya tadi bisa backover dan vector model. Lihat ini aninya seperti ini. Ini dokumen, ada dokumen seperti ini ya misalnya. Representasinya sebenarnya dokumennya yang kiri karena ada representasinya. Ini tanpa stemming, belum pakai stemming kayaknya nih ya. Nah, in the beginning created the heaven, nah ini dan seterusnya ini sampai sini ya. Ini setiap stopnya dihilangkan nanti ya. Setiap kata-kata yang bukan stop akan masuk ke kanan. Misalnya ini beginning jumlahnya 1. Kemudian ini ada 3, ini yang kanan adalah jumlahnya. Ya. Nah, dibuat seperti itu. Itu yang nanti namanya seperti itu adalah back of word, itu seperti ini, kantong kata-kata. Nah, jadi di dokumen akan didefinisikan di itu representasinya kata ini muncul berapa kali di dokumen, kata ini muncul berapa kali, kata ini muncul berapa kali gitu. Nah, ini representasinya nanti bisa seperti ini. Ya, misalnya ada dokumen pertamanya. Text mining is to identify useful information. Ini contohnya yang simpel-simpel seperti ini. Kalau realistisnya sih, satu dokumen pasti akan banyak isi kata-katanya ya, bisa kata. Nah, ini untuk yang menyederhanakan satu-satu dulu. Text mining is to identify useful information. Itu ada di dokumen pertama. Dokumen kedua, useful information is mined from text, dan seterusnya sampai dokumen 3. Atau nanti bentuk back of word-nya itu seperti di bawah ini. Dokumen 1, kata teks, jadi akan ditempeng. Ini asumsinya pertama tanpa stemming ya. Tanpa stemming dan tanpa stop word. Maka semua ditempeng ke kanan. Ya. Text, mining, information, identify, dan seterusnya. Semua kata yang unik, jadi tidak diulang.
yang sama tidak dimasukkan. Nah, dokumen satu teks akan muncul berapa kali, information muncul berapa kali, seperti itu ya. Satu, semuanya satu. Main, ini maksudnya di dokumen pertama ya muncul berapa kali. Main tidak muncul, satu kali, dan seterusnya. Demikian juga dokumen kedua. Ada kata teks berapa, satu. Ada kata information berapa, satu. Ada kata identify, nggak ada, nol, dan seterusnya. Demikian juga dokumen ketiga. Nah, ini representasi untuk back-nya akan muncul seperti ini. Kata-kata tersebut nanti akan diukur TF-IDF-nya untuk menghitung atau pembobotan kata-katanya. Ini nanti berguna pada saat proses miningnya, pada saat pembobotan kata-katanya. Nah, TF-IDF itu kepanjangannya adalah term frekuensi dan dokumen frekuensi. Jadi menghitung frekuensi munculnya term kata-kata tertentu dan kata-kata itu pada dokumen tertentu. Gitu. Nah, ini rumusnya untuk menghitung TF-IDF ya. TF kali log N per DF. TF itu adalah term frekuensinya, jadi berapa kali jumlah kata-kata itu muncul dalam sebuah dokumen. Nanti contohnya kita lihat. DF adalah dokumen frekuensi. Jumlah dokumen yang mengandung kata-kata itu. Ya, dari seluruh dokumen, misalnya ada 5 dokumen, berapa dokumen yang mengandung kata-kata tersebut. Nah, ini dihitungnya pakai log dan IDF-nya. Log N per DF. Oke. Nah, itu yang namanya vector space model itu nanti dari hasil itu tadi nanti akan divektorkan. Seperti saya pernah bilang di awal bahwa untuk melihat perbedaan di sini adalah dengan menggunakan jarak biasanya. Ya, kata-kata itu nanti akan dibuat titik atau dibuat vektor dan dihitung jaraknya. Sehingga akan terlihat hubungan antar dokumennya itu, tingkat kedekatannya. Gitu. Nah, ini seperti ini bentuk kira-kira ya. Kalau klasifikasi sudah dipastikan, misalnya tiga jenis dokumen finance, education, dan sport. Ini kalau finance itu yang sumbu Y, kemudian sumbu X-nya sports, satunya sumbu Z ada pendidikan. Nah, nanti akan diukur dengan vektor ini. Dokumen pertama diukur, ya condongnya kemana? Ya. Dokumen pertama misalnya condongnya ke bawah sini, ini akan diukur dekatnya kemana? Ya. Hasil vektor ini adalah pengukuran vektor-vektor yang ada kata-kata di dokumen pertama. Kalau ternyata dekatnya ke sport, maka dokumen pertama itu klasifikasinya adalah dokumen olahraga. Ya. Dokumen kedua juga diukur seperti itu. Ya. Dokumen kedua juga seperti itu, dokumen ketiga seperti itu. Jadi nanti akan jelas ini masuknya kemana. Ini kalau menggunakan klasifikasi, teks ini yang klasifikasi seperti ini. Kalau menggunakan clustering ya saling diukur masing-masing kedekatan dokumennya. Akan lebih dekat kemana. Ya. Oke. Nah, ini adalah pengukuran jaraknya dengan namanya cosinus similarity, kemiripan cosinus. Itu kalian jarak antara keduanya dan perkalian skalar dari kedua dokumen itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Oke, ini contohnya text mining dengan TF-IDF ya. Tadi sudah saya sebutkan, itu frekuensi, yaitu kemunculan sebuah kata di dalam dokumen. IDF itu inverse dokumen frekuensi adalah
berapa dokumen yang mengandung kata itu dari seluruh dokumen. Gitu. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama adalah preprocessing dokumen. Misalnya ada 3 dokumen di sini. Dokumen pertama bunyinya adalah, sekali lagi hanya 1 kalimat atau 2 kalimat, ini yang kedua 2 kalimat ya. Hanya ini saja supaya lebih memudahkan. Dokumen pertama isinya adalah this is a data mining course. Dokumen kedua, we are studying text mining. Text mining is a subfield of data mining. Dokumen ketiga, mining text is interesting and I am interested in it. Bagaimana proses melakukan text mining dengan kata-kata itu? Seperti tadi pada waktu melakukan pre-processing, pertama kita bisa melakukan stop word removal, menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak berguna pada saat mining nantinya. Jadi kalau this is a data mining course, ya kita hilangkan kayak di sini kan dianggap tidak ada gunanya. Jadi hanya kata-kata yang mengandung makna-makna yang jelas nanti bisa digunakan pada saat mining yang tetap digunakan. Ya, kalau di bahasa Indonesia juga seperti itu, adalah sebuah kata ganti orang itu akan dihilangkan. Ya. Kemudian yang kedua, we are studying text mining, we-nya kita hilangkan. Mining is a subfield of data mining, is-nya hilangkan, of-nya juga hilangkan. Dokumen yang ketiga, mining text is interesting, is-nya dihilangkan. I am interested in it. Nah, perhatikan banyak yang dihilangkan di sini. And I am itu juga ya, itu kan konjungsi, nggak perlu konjungsi ya. I am, I itu kata ganti orang, am itu to be, nggak perlu. In it juga. Sehingga ini adalah kata-kata yang tersisa pada setiap dokumen. Yang berikutnya adalah melakukan stemming atau mengambil kata dasarnya, akar katanya, bahasa Inggris ya. Data mining course, data tetap akar katanya data, mining, mine. Ya. Course, studying text mining, studying jadi study, text mining jadi mine. Text mining, mine ya. Subfield tetap, data mining jadi mine lagi. Bawah juga mining jadi mine, interesting jadi interest, interested juga jadi. Nah, kemudian ubah semua kata ke huruf kecil atau lowercase ya supaya lebih mudah dalam komputasinya nanti. Nah, kebetulan ini udah huruf kecil semua, jadi nggak susah diubah. Hitung TF-nya setelah itu. Dokumen 1 course ada 1, data 1, main 1. Dokumen 2 data 1, main ada 3 itu ya. Dokumen 2. Tadi text main, subfield data main ada 3. Tadi 1, dan seterusnya. Dokumen 3 juga seperti itu. Impress yang dominan ada 2, main dan text ada 1. Itu TF-nya. Kemudian di indeks. Di indeks itu diurutkan ya. Diurutkan apa namanya? Dari kata-kata ini berdasarkan hurufnya ini ya. Course data ini kan urut nih, C, D, I diurutkan seperti ini. Course ada 1, data ada 2, interest 2, main 5. Ini secara keseluruhan ya. Frekuensi kata-kata secara keseluruhan. Oke, yang berikutnya membuat vector space. Vector space model. Jadi representasinya kalau vector space model akan seperti ini. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu berdasarkan yang sudah diindeks tadi. Ini ya. 1 itu course, berarti yang pertama itu course. Yang kedua data, yang ketiga interest, yang keempat main, yang kelima demikian dan seterusnya. Nah, coba kalau misalnya ada 1000 kata, itu pasti akan ada 1000 indeks, ada 1000 representasi ruang vektor ini yang ke kanan itu ada 1000. Ini jumlahnya. Di dokumen 1 kata course ada 1. Dokumen kedua ada 1. Data ya, kata data.
kata interest nggak ada, seperti itu. Representasinya seperti itu ya, dibuat vector space. Dokumen 2 juga seperti itu ya. Course nggak ada, kata data ada 1, kata interest nggak ada, kata main ada 3, dan seterusnya. Ini sesuai urutan yang di indeks ini. Seperti itu. Nah, kemudian hitung IDF-nya, inverse dokumen frekuensinya. Kata course IDF-nya adalah 0,477. Dari rumus ini ya, log total dokumen per dokumen frekuensi. Jadi kata course itu log dari total dokumennya berapa? Total dokumennya ada 3. Ya kan ada 3. Kemudian kata yang mengandung course ada berapa dokumen? Bisa dilihat di atas. Kata yang mengandung course. Nah, ini dokumen 1 ada 1. Ada ya, yang penting ada gitu. Ada masuk ke dokumen 1 ada, dokumen 2 nggak ada, dokumen 3 nggak ada. Berarti ada 1 dokumen yang mengandung course dari 3 itu. Maka kalau masuk ke rumus ini, berarti log 3/1 atau log 3 itu 0,477. Kata yang mengandung data ada 2. Nah, 2 itu 1 dokumen atau bukan? Kita lihat. Yang mengandung data ya. Data ada di dokumen 1 dan dokumen 2. Berarti ada 2 dokumen. Maka IDF-nya adalah log 3/2. Hasilnya ini. Log 3/2. Bukan log 2 ya, log 3/2. Karena rumusnya log total dokumen per dokumen frekuensi. Total dokumennya 3, dokumen frekuensi adalah dokumen yang mengandung kata data. Ada berapa? Ada 2. Dari log 3/2. Hasilnya sekian. Dan seterusnya ke bawah. Sehingga ketemu IDF-nya di kanan. Nah, kemudian dihitung bentuk EF kali DF. Seperti ini. Ya, ketemu. Normalkan dokumen. Ini nggak wajib. Boleh dinormalkan, boleh tidak. Memang lebih baik dinormalkan. Ya. Nah, ini normalannya dengan rumus penormalan seperti ini. Ya, setiap kata kan dinormalkan seperti ini. Di kata course yang pertama ini, 0,938 itu didapatkannya dari sini. Ya. Berapa? 1 ya, ini akar dari penjumlahan dokumen 1 keseluruhan dikuadratkan ini. Nanti akan ketemu 0,938. Itu ya. Jadi kalau dinormalkan nanti akan berada range-nya di antara 0 sampai 1. Enggak sampai 3, enggak sampai. Memang ada yang tidak menggunakan penormalan, tapi dinormalkan akan lebih baik. Nah, kemudian hitung kedekatannya. Ya, kedekatannya. Setelah dilakukan penormalan misalnya seperti ini. Ya, dokumen 1 sekian, vektor space modelnya, dokumen 2 sekian, dokumen 3 sekian. Maka dilakukan seperti cosinus similarity. Itu mengukur kedekatan antar dokumen. Ya. Nah, misalnya sudah kalau klasifikasi ya, kalau clustering antar dokumen ini diukur dekatnya kemana masing, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3, 2 dengan 1, 3, demikian nanti akan dekatnya kemana. Nah, kalau klasifikasi biasanya ada satu patokannya. Ya, patokannya itu query-nya. Ya, hasil query-nya misalnya seperti ini yang ini. Ini misalnya ya, query untuk hasil query untuk klasifikasi ya pendidikan, olahraga, dan keuangan. Misalnya keuangan sekian, maka diukur dengan rumus cosinus similarity. D1 ini dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 diukur ke keuangan atau diukur ke ke olahraga, diukur ke apalagi satunya tadi pendidikan ya. Nah, itu dekatnya kemana dengan rumus ini? Kalau dekatnya misalnya ini yang paling dekat ke olahraga, maka dia masuk ke olahraga. Gitu.
Ini rumus cosinus similarity-nya. Ya, sigma PQ akar PI kuadrat kali Q. Ini misalnya, misalnya untuk apa namanya, nah ini Q-nya yang ini ya, seperti itu. Maka akar PI kali QI kali QI adalah 0,346 kali 0, apa nih, 450. Ini dengan dokumen 2 ini sebenarnya. Ya, 1, 2, 3. Iya, ini hasilnya. Wah, itu juga seperti itu. Makanya, nah, 0,938 kali 938 kali 983 tambahkan sebentar. Ya, jadi ini untuk mengukur apa tingkat kemiripan antar dokumennya. Kalau yang bawah itu adalah penjumlahan setiap dokumennya. Oke, misalnya yang dokumen 3 itu adalah 0,983 plus 0,346 dikalikan 0,983. Ya, ini dokumen satunya ini 938 346. 983 dengan 181, dokumen 3 ini dokumen 3 dengan 1. Oke, saya rasa itu ini nanti hasilnya baru dekatnya dengan mana itu yang paling dekat ya dari similarity-nya. Yes. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada yang ditanyakan? Saya stop kalau nggak ada. Oke, itu tadi adalah contoh text mining tapi dengan apa kata-kata yang memang simple ya, hanya satu dokumen, hanya satu kalimat. Karena kalau realitanya di apa, dokumen itu biasanya dokumen itu ya isinya pasti banyak kalimat. Paling untuk teks pendek ya, pendek mungkin hanya satu kalimat, 2 kalimat yang di medsos misalnya. Itu pun nggak sependek tadi biasanya. Beberapa kata-kata kalimat lain yang mungkin lebih banyak. Nah itu seperti itu. Hanya saja dokumennya juga biasanya kalau di apa realitanya nanti nggak cuma 3, biasanya yang dimasukkan ke dalam proses mining ini bisa banyak, bisa ribuan atau mungkin puluhan ribu. Nah karena itulah apa proses tadi untuk melakukan kemiripannya ya, kalau atau kurianya sama dengan atau metode yang ada di data mining. Oke, jadi tadi ya untuk apa text mining prosesnya bisa pertama bisa melalui preprocessingnya yang berbeda dengan data mining biasa, yaitu ada stop word removal, ya menghilangkan kata-kata yang dianggap nanti
tidak akan digunakan pada saat proses mining, ya. Kemudian stop remover kalau bahasa Indonesia ya seperti kata ganti orang ya, mereka, kita, bahkan nama orang itu nggak perlu, nama orang Agus, Eni dan sebagainya nggak perlu. Nah, kemudian kata sambung sendiri yang adalah kata-kata lain seperti misalnya berikut ini, kata tunjuk ya di sana itu enggak itu semua masuk ke stop word, jadi harus dihilangkan. Kemudian masuk ke stemming. Stemming adalah mencari akar katanya atau kata dasarnya. Ya, semua kata menjadi kata dasar. Melempar jadi lempar, tempuran jadi tempur dan sebagainya. Tidak ada kata yang berimbuhan, semua kata dasar. Walaupun ada juga yang tidak menggunakan kata dasar, tapi nanti akan menurun tingkat akurasinya. Ya. Jadi lebih baik menggunakan stemming di situ. Kemudian tokenisasi. Tokenisasi itu, kalau tadi tokenisasinya berdasarkan kata-kata ya, langsung kata. Memang yang paling baik adalah yang paling kecil, kata-kata, jangan kalimat atau paragraf. Ya. Nah, kemudian semua kata itu di lowercase-kan supaya lebih mudah proses komputasinya. Di lowercase-kan. Nah, setelah itu masuk ke back of word presentation dan dihitung TF-IDF-nya, baru diukur jarak antar dokumennya. Itu proses mining seperti itu. Banyak digunakan diantaranya untuk opinion mining, gitu ya, atau sentiment analysis itu ya, untuk biasanya menghitung analisis sentimen dari sebuah pendapat, sebuah topik tertentu. Gitu. Dan pre-processing-nya itu dasar untuk semua proses ya. Mulai dari peringkasan itu juga pakai pre-processing seperti itu. Topic modeling pakai itu. IR juga pakai pre-processing seperti itu dan sebagainya. Nah, itu kira-kira yang bisa dipelajari di text mining seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada sepertinya, Pak. Oke, nggak ada ya. Ya oke, kalau nggak ada. Ya oke. Ini untuk text mining ini juga ada sudah ada beberapa mahasiswa yang mencoba ya sudah melakukan text mining untuk dari topik FC. Ya, ini memang nggak sebanyak. Kalau di PTIK itu paling banyak untuk mahasiswa RPL itu membuat sistem atau membuat web, membuat UI UX dan sebagainya yang seperti itu yang banyak. Tapi ada juga yang membuat seperti ini text mining kemudian dan sebagainya. Frekuensinya memang tidak sebanyak mereka yang membuat sistem. Dan sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor kalau mau skripsi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa itu dulu untuk hari ini. Saya cukup tentang text mining hari ini. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Widodo. Terima kasih, Pak.